warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rani Budianti. Aku seorang nutrisionis yang alhamdulillah lulus formasi CPNS di tahun 2019. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang perbedaan antara nutrisionis di puskesmas dan di rumah sakit. Jadi simak terus ya. Nah, sebenarnya formasi untuk nutrisionis itu nggak hanya cuman di puskesmas dan di rumah sakit, tapi ada juga di Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, ataupun Kementerian Non-Kesehatan, lembaga seperti Badan POM, ataupun tahun kemarin itu masuk di Kementerian Desa, kalau nggak salah, sebagai analisis pangan. Nah, kenapa hanya di puskesmas dan di rumah sakit yang bisa aku bagikan ke kalian? Karena aku sudah punya pengalaman bekerja di dua tempat itu. Aku punya pengalaman sekitar 2 tahun kerja di rumah sakit negeri, walaupun waktu itu masih sebagai honorer, dan sekarang udah punya pengalaman 5 bulan di puskesmas sebagai CPNS. Aku disclaimer dulu kalau video ini tuh dibuat hasil dari pengalaman dan pengamatan aku gitu. Jadi ini tuh nggak murni semua orang yang bekerja di rumah sakit atau puskesmas pasti merasakan ini gitu. Ini murni dari pengalaman dan pengamatan yang aku jalani selama ini. Nah, kita mulai dari hari kerja. Hari kerja di puskesmas tempat aku bekerja sekarang ini, aku punya 6 hari kerja dari Senin sampai Sabtu non-shift. Sedangkan waktu itu di rumah sakit, aku punya 5 hari kerja, Sabtu Minggu libur, tapi itu tuh shift. Ada shift pagi, ada shift siang. Teman-teman semua juga pasti udah paham ya kenapa di rumah sakit dimungkinkan pasti kena shift kerjanya. Nah, yang aku rasakan dari bekerja di puskesmas itu, rutinitas kerjanya itu tidak teratur. Jadi, dari hari ke hari kita tuh nggak ngerjain hal yang sama. Sedangkan waktu di rumah sakit, rutinitasnya itu teratur dari masuk sampai pulang, dari hari ke hari, kerjaannya ya seputaran itu gitu. Contohnya kayak gini, ini ada kegiatan posyandu, aku monitoring ke posyandu. Besoknya bisa kosong, gak ada jadwal posyandu, jadi aku bisa stay di puskesmas ngerjain laporan ataupun ngerjain hal lainnya. Terus besoknya ada jadwal posyandu lagi, terus besoknya dilibatkan dalam program lain. Jadi kayak beda-beda gitu kerjaannya. Sedangkan kalau di rumah sakit rutinitasnya lebih teratur. Misalnya kalau minggu ini lagi kebagian jadi ahli gizi ruangan tanpa harus QC ke dapur, jadi tinggal ke ruang rawat inap, terus screening, nulis CPPT, bikin intervensi diet, terus edukasi konseling, seperti itu, dan itu rutin dilakukan setiap hari. Jadi maksudnya gitu ya. Nah, kalau kalian tipe orang yang gak betahan diem di dalam gedung, lebih suka outdoor gitu ya, kegiatan outdoor, kalian cocok banget di puskesmas. Karena di puskesmas ini sering banget turun lapangan, kayak ke posyandu, terus misalnya kunjungan ibu hamil, atau kunjungan balita gizi kurang, kayak gitu. Sedangkan kalau di rumah sakit itu terbatas hanya di ruang rawat inap sama di instalasi gizi. Di puskesmas kita kerjasama sama tim Promkes atau promosi kesehatan, terus juga ada bidan, ada juga kader, terus kita juga harus siap kalau sewaktu-waktu harus negosiasi sama lintas sektor seperti Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, dan tokoh masyarakat lainnya. Sedangkan di rumah sakit kita harus siap komunikasi dengan perawat, dengan dokter penanggung jawab, dokter spesialis, kemudian mengelola atau mengatur pramusaji. Di puskesmas juga ada layanan konseling gizi, tapi kita menangani kasus yang sederhana, jadi kayak cuman belum multiple case. Hipertensi aja, diabetes mellitus aja. Sedangkan kalau udah ke rumah sakit biasanya jadi multiple case, jadi kayak komplikasi. Hipertensinya nggak cuma hipertensi, biasanya di rumah sakit apalagi tipe B itu udah jadi hipertensi kidney disease ya, jadi udah kena ginjal. Nah, ini juga salah satu perbedaan di puskesmas sama di rumah sakit. Karena SDM di puskesmas itu terbatas, jadi kita harus siap dilibatkan dalam program lain.
tapi program kita sendiri harus tetap jalan gitu. Kayak misalnya aku nih kemarin dilibatkan dalam pemberian vaksinasi COVID sebagai tim di meja 4 observator dari orang yang telah divaksin gitu. Sedangkan di rumah sakit itu kecil kemungkinan dilibatkan dalam program lain karena SDM-nya juga banyak ya gitu. Jadi biasanya ahli gizi di rumah sakit itu fokus di program gizinya itu sendiri, dari mulai inovasi menu, HACCP, fast food, terus rutin NCP. Nah, buat teman-teman yang lebih berminat ke puskesmas, teman-teman juga harus siap untuk sering memberikan penyuluhan ke masyarakat. Sedangkan kalau di rumah sakit, penyuluhan itu ada, tapi jadwalnya nggak sering. Lebih seringnya itu ke edukasi keluarga dan konseling ke pasien. Nah, kalau teman-teman seneng nih lihat balita, teman-teman cocok masuk ke puskesmas ataupun ke rumah sakit khusus ibu dan anak. Jadi kalau misalnya di puskesmas itu sasarannya kan ibu hamil dan balita ataupun usia anak-anak lebih dominan gitu. Sedangkan kalau di rumah sakit yang umum nih, kecil kemungkinan untuk sering menangani kasus anak kecuali ditempatkan di ruang anak. Lebih seringnya atau lebih banyaknya pasti pasien dewasa. Nah, ketika kalian masuk ke puskesmas, ada satu aplikasi yang nggak ada di rumah sakit, namanya EPPGBM. Ini sistem informasi gizi dari Kemenkes yang memuat tentang pencatatan dan pelaporan seluruh balita sampai ibu hamil di wilayah tersebut. Ini biasanya jadi PR buat nutrisionis tiap bulan Februari dan Agustus di puskesmas. Sedangkan di rumah sakit, buat aku nih kadang yang bikin capeknya ketika pasien asuhan gizinya itu banyak. Jadi bikin form screening dan formulir asuhan gizinya atau NCP-nya itu banyak. Belum lagi kalau mereka mau pulang dan pulangnya berbarengan, yang di konselingnya juga banyak. Nah, ada yang penasaran nggak dengan sumber pendapatan nutrisionis puskesmas dan nutrisionis di rumah sakit? Kita nggak ngomongin nominal, tapi kita ngomongin sumber pendapatannya. Jadi kalau di puskesmas itu kalian berkemungkinan diundang jadi narasumber untuk refreshing kader misalnya yang diadakan di kelurahan X atau di desa X gitu. Nah, itu biasanya ada fee-nya. Terus karena sering keluar lapangan, itu juga biasanya ada fee-nya. Dan nutrisionis juga di puskesmas sering rapat dengan dinas kesehatan, dan itu juga ada SPPD-nya kalau CPNS. Kalau di rumah sakit sendiri aku kurang tahu sih, karena waktu itu aku masih jadi honorer, jadi aku nggak tahu sumber pendapatan lain selain yang pokok gitu. Mungkin ada senior-senior PNS yang nonton video ini dan bisa menambahkannya di kolom komentar, boleh banget. Indikator kinerja gizi masyarakat bisa kalian lihat di Renstra 2020 sampai 2024. Jadi kalian bisa tahu berapa banyak yang harus dicapai oleh nutrisionis di bidang masyarakat. Sedangkan untuk nutrisionis di rumah sakit, capaiannya itu bisa dilihat di indikator mutu pelayanan gizi rumah sakit di buku PGRS pelayanan gizi rumah sakit. Dan itu juga setiap rumah sakit beda. Sedangkan job desk-nya sendiri untuk job desk nutrisionis di puskesmas dan nutrisionis di rumah sakit ataupun di dinas dimuat di Permenpan nomor 23 tahun 2001 tentang jabatan fungsional nutrisionis dan angka kreditnya. Nah, sebenarnya perbedaan ini mungkin kalian udah tahu pada saat PBL, praktek belajar lapangan saat di semester akhir perkuliahan. Semoga dengan kalian menonton video ini lebih tergambarkan lagi tentang nutrisionis di puskesmas dan di rumah sakit. Dan semoga teman-teman juga lulus pada formasi dan lokasi sesuai dengan yang dicita-citakan selama ini. Hati-hati juga pada saat pemilihan lokasi dan formasi, mengingat bahwa salah satu persyaratan khusus CPNS itu tidak meminta mutasi selama 10 tahun. Aku cukupkan sekian untuk sharing kali ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.